Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atrimurni dalam channel Atri Dodi. Guys, kali ini saya kedatangan tamu, siswa saya dari produksi film yang baru pulang magang, guys. Ini saya mau tanya-tanya nih tentang pengalaman selama magang. Ya, Andika kemarin magangnya di rumah kita ya. Di rumah kita, tapi selama perjalanan magang selama di rumah kita ada yang terpotong ya perjalanannya. Waktu itu masuk ke produksi layar lebar ya. Nah, saya mau cerita nih layar lebar dengan judul filmnya apa? KKN di Desa Penari. KKN di Desa Penari. Ceritanya horor ya? Iya, horor. Jadi selama syuting di KKN Desa Penari, pengalaman yang kamu rasakan apa di sana? Berbagi dengan teman-teman di luar sana kalau nanti masuk produksi film, nanti gimana ceritanya? Seru. Pertama sih kompak, terus ngerjainnya itu kayak ikhlas gitu ngerjainnya. Kelas ya? Kompak. Pokoknya tim itu nampak gitu kerjanya. Jadi nggak ada yang istirahat, ada yang ini lah, ada yang itu lah. Pokoknya nggak ada waktu istirahat kalau untuk kerjanya kompak. Itu kalau kamu mulai syuting dari jam berapa tuh? Itu nggak tentu karena si DOP-nya itu minta istirahatnya tuh 6 jam sampai 8 jam. Jadi kalau selesainya malam gitu kan, misalnya jam 3, jam 2, nah biasanya gorengan siang. Oh gitu. Jadi dalam sehari itu bekerjanya 6 sampai 8 jam. Istirahatnya. Oh, istirahatnya 6 sampai 8 jam. Jadi kalau seandainya kerjanya 24 jam, nanti istirahatnya 8 jam juga. Iya. Atau ditentuin jam jam kerja. Ya, jam kerjanya ditentuin. Pokoknya paling malam kemarin itu jam 5 sampai ke jam 5 pagi. Jam 5 pagi sampai di penginapan. Nah guys, sebelum kita lanjut ke cerita kita seterusnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Guys, kita lanjut kembali. Nah, saya penasaran nih, sebelum kamu masuk ke layar lebar, apa yang kamu lakukan sebelum itu? Itu di tes dulu waktu di MD Future itu kan di kantornya gitu kayak di tes dulu, di tes ada 3 orang itu dengan aku. Alhamdulillah aku di tes Gitu. Jadi ikut tes dulu aja, uji nyali dulu ya. Uji nyali kita dari Bengkulu datang ke Jakarta gitu kan, ketemu orang-orang besar di dunia film. Perasaanmu gimana? Ya senang gitu kok, apalagi pas ketemu si produser. Siapa produsernya? Pak Manuk. Jadi termotivasi ya. Ada grogi-groginya nggak? Ada sih waktu di kantornya itu ada grogi-grogi. Waktu di kantor grogi-grogi. Waktu di uji gitu. Kalau ketemu artis gimana? Ya grogi sih bu, tapi diusahain deket Diajak ngobrol gitu ya. Tapi artisnya baik ya? Baik, nggak banyak cuek, nggak ada cuek. Nggak ada yang cuek. Berapa hari kamu di produksi KKN Desa Penari? Itu kalau nggak salah lebih kurang sih 33 hari bu. 33 hari. Pengalaman yang sangat luar biasa ya. Tidak semua pelajar bisa mengikuti yang seperti itu. Kira-kira di sana waktu produksi ada berapa orang pelajar yang ikut? Pelajar itu cuma 2 orang. Cuma 2 orang dari itu di tim aku. Dari mana? Dari Jakarta itu 1 orang kuliah. Jadi kuliah di BSI. Oh, itu bukan pelajar, berarti mahasiswa ya. Yang pelajar Oh, itu yang kan pelajar. yang SMK gitu. Yang pelajar nggak ada cuma. Berarti kamu sendiri, berarti peluang besar saat kamu masuk ke sana ya. Bangga nggak kamu waktu itu? Bangga. Bangga ya. Meninggalkan nama baik atau nama kurang baik di sana? Itu sih dari penilaian si ini di atasan itu. Kamu di bawah naungan apa? Script continuity. Script continuity. Script continuity. Jadi di script continuity kamu fokus kalau passion kamu apa sebenarnya? Di Clever. Di Clever.
Jadi apapun status di sana nggak ada lagi yang namanya anak magang ya, semuanya pekerja gitu ya. Guys, kita lanjut setelah kalian klik subscribe, like, kemudian komen di kolom komentar. Guys, kita tanya-tanya lagi nih, penasaran sama Kak Andika karena baru kita di SMK 3 Kota Bengkulu guys, produksi film itu baru kelas 2 dan ini adalah pertama kali siswa kita magang ke luar kota. Itu ada tiga PH ya yang kita datangi di Jakarta. Itu ada Rumah Kita, kemudian apa lagi, Synchronize sama Fokus Equipment ya. Nah kemudian pengalaman yang sangat luar biasa ketika mereka magang di Jakarta. Hal yang tidak bisa kamu lupakan selama kamu magang apa? Hal yang gimana gitu? Apa yang kejadian yang mungkin lucu atau menakutkan atau menyeramkan, apa yang kamu rasakan? Itu kalau waktu di produksi KKN, mau di produksi KKN kayak atau di Rumah Kita yang paling berkesan? Itu kalau di produksi KKN itu sempat ngalamin kejadian yang ini sih. Kejadian horor ya? Kejadian horor. Apa yang kamu alami? Itu waktu itu di belakang aku ada teman kan 2 orang. Dia lagi ngobrol itu 2 orang. Jaraknya itu sekitar 2 meter lah dari kita. Jaraknya 2 meter, terus tuh kayak ada yang megang tangan Andika tiba-tiba. Oh gitu. Kayak ada yang megang terus dingin. Dingin pas aku lihat ke belakang, aku tanya sama kawan aku, ada yang megang tangan aku nggak tadi? Nggak ada. Tangannya di kantong semua, di kantong Oh sampai gitu. sini. Situasi dingin ya? Situasi dingin. Waktu itu syutingnya di daerah mana kamu? Itu di Wanagama. Oh, di Wanagama. Di Wanagama. Bukan yang si Ayu yang megang. Siapa pemeran utamanya, siapa tuh? Tisa Diani. Enggak, kalau namanya di film itu Ayu ya yang meninggal itu. Kalau yang meninggal ya si Ayu. sama Jangan-jangan Ayunya yang megang. Ayu dalam wujud yang lain. Ini Kak Andika ikut yuk gitu. Terus setelah itu apa? Kamu merinding atau gimana, atau takut? Ya merinding sih Bu, langsung lari ke tempat rame gitu lah. Oh iya. Ngumpul gitu. Karena itu pas di bawah pohon gede. Oh di bawah pohon gede ya. Di tengah hutan sih, di pinggir kali. Terus kalau teman-teman yang lain merasakan hal yang aneh nggak waktu syuting? Enggak sih, kalau teman-teman lain itu si artis malah Bu. Oh artisnya kesurupan atau gimana? Pingsan deh. Oh pingsan tiba-tiba gitu? Tiba-tiba dia nyender di batang pohon, di bawah batang pohon itu anak art naruh apa kayak sesajen gitu. Oh gitu. Biar nampak di frame gitu kan. Jadi naruh di sesajen. Terus jarak 2 langkah pingsan dia jatuh. Itu pas sudah mau take. Oh udah mau take dia pingsan jatuh. Terus gimana mengatasi suasana seperti itu? Ya tenang, nggak ada yang ini sih, nggak ada yang Panik ya? nggak ada yang panik. Mungkin udah terbiasa oleh tim yang lain. Kalau saya pasti panik guys. Ternyata gitu. Nah guys, kita lanjut. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Itu kalau yang di KKN ya, karena kamu dapat sebenarnya termasuk magang yang istimewa ya. Karena dari Rumah Kita kamu diizinkan ke KKN, kemudian kembali ke Rumah Kita gitu kan. Kalau di KKN kamu merasakan ada pengalaman horor. Kalau di Rumah Kita hal yang menarik apa yang kamu rasakan? Itu hal menariknya waktu live streaming di YouTube Xiaomi. Oh iya, apa? Kalau dulu kan sering nonton TV gitu, kayak ada iklan-iklan gitu, kirain dapat beneran orang yang komen itu. Taunya timnya sendiri, sampai yang punya Xiaomi itu dapetin HP-nya malah. Oh gitu ya. Jadi disituasikan. Iya, disituasikan. Di situ ada tim dari Xiaomi kan. Dia ikut komen di YouTube. Oh gitu. Jadi nanti namanya ditulis di kertas, dikasih
dong Kak, indikasi saya nggak magang gitu. Itu si Sylvia yang dikasih yang magang. Oh iya, Sylvia yang dapat. Oh berarti dapat baju ya. oh dapat baju. Baju Xiaomi. Jadi pengalamannya kalau di rumah kita itu banyak keiklan ya. Apa hal yang bisa kamu sampaikan ke adik-adik kamu kalau seandainya mereka makan di PH? Ya sih kalau kita semangat, terus kompak ya, jangan males-malesan. Kemudian kalau kita bersama-sama nggak boleh saling menjatuhkan ya. Saling mendukung, saling membackup gitu ya. Jadi asik ya magangnya. 3 bulan terasa beratkah? Lumayan sih, kurang ini malah. Oh kurang waktu ya. Cuman berat di ongkos kali ya. Jadi kurang waktu. Kalau bisa magangnya 6 bulan ya. Kayak mahasiswa gitu ya. Tapi mahasiswa nggak lama-lama juga kan magangnya. Iya, tapi merasa minder nggak ketika kamu dari daerah, kita dari Bengkulu kemudian menuju Jakarta, kota besar secara gitu kan, kita harus bersaing dengan mereka-mereka yang sudah berpengalaman, mereka-mereka yang sudah punya dasar yang kuat di broadcast dan film. Kamu merasa gimana sih perasaan kamu pertama kali datang? Pertama kali datang sih gugup mau ngerjain apa, mau lihat apa gitu. Soalnya lihat orang itu sibuk autis semua di depan layar, jadi bingung mau ngeliatin apa yang dikerjain gitu. Jadi susah gitu. Tapi dari situ sih ini kan nanya sampai tahu ini apa buat kayak animasi gitu, lihat animasi banyak ngedit iklan buat screen. Kakak-kakak di sana baik semua, baik ya. Kemudian tidak tertutup dengan kalian. Kemudian kalau kita mau maju dari manapun kita berasal ya. Kalau kita mau maju dari manapun kita berasal, jangan jadikan daerah itu alasan untuk tidak bisa gitu. Jadi pede kan, pede gitu ya, pede. Kemudian sebelum berangkat magang, hal apa yang kamu persiapkan sebelum kamu pergi ke Jakarta gitu 3 bulan yang lalu gitu kan? Jelas sih fisik dan mental. Fisik dan mental. Nyampe di Jakarta langsung sakit atau gimana? Banyak nggak teman-teman yang aduh saya sakit nih? Ada sih Bu, ada 1-2 orang sih yang dulu sakit gitu ya. Yang jelas kita beda iklim ya, beda iklim, terus makanan udah nggak terurus pastinya. Biasanya ayah ibu mempersiapkan di rumah, taunya udah ada gitu kan. Sekarang harus berpikir sendiri gitu kan, mau makan atau mau enggak. Tapi kamu enak ya, tempat tinggalmu kan dekat warung, dekat gitu. Jadi nggak sempat kelaparan kan. Cuman sempat kehabisan uang nggak selama di sana? Alhamdulillah sih enggak. Berarti bisa memanajemen keuangan ya, atau malah keborosan malah? Nah itu kalau yang dikasih mikir karena butuh kos kan, jadi nggak begitu boros. Nggak begitu boros. Jadi Isi kan kamu kan mau makan orangnya, makan aja gitu. Sampai di sana apa sih yang harus untuk mengantisipasi menghilangkan ingin makan terus? Emang bisa kalau lagi lapar tidur? Bisa. Tapi terbiasa ya, terbiasa mikir jangan uang banyak habis tidur. Tapi mungkin kegiatan magang menghilangkan rasa lapar kali ya. Terus selama di tempat magang kamu dikasih makan kan sama PH-nya? Enak berarti ya. Makan siang dikasih ya. Malu-malu nggak di sana? Pertamanya sih malu-malu Bu. Karena malu-malu kan, kalau di situ malu-malu sama dengan lapar gitu kan. Jadi malu-malunya jangan ditampilin gitu ya. Orang makan kita makan. Guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah guys, sekarang kamu kan udah di Bengkulu nih. Apa yang mau kamu ucapkan ke rumah kita yang sudah mengajarkan kamu selama 3 bulan pengganti sekolah gitu? Yang pertama sih terima kasih untuk PH kita,
terus semangat, semoga tidak putus gimana sih kerja iklannya gitu. Semoga rezekinya banyak gitu. Rezekinya banyak. Kemudian tahun depan tampung adik-adik gitu ya. Kemudian yang paling berperan dengan kamu selama di PH kita itu apa? Siapa gitu yang abang atau mbak atau kakak yang membimbing kamu secara langsung ya? Itu sih kalau di apa namanya itu yang bimbing aku dari dipilih itu ya, itu Bang Denis. Nah, Bang Denis, terima kasih banyak udah bimbing Andika selama beberapa bulan di PH kita. Semoga tahun depan hubungan antara SMK 3 Kota Bengkulu dengan PH kita tidak terputus. Mudah-mudahan anak-anak kami di sana bisa memberikan aura positif, memberikan warna baru di PH kita. Dan rezekinya semoga dilancarkan, iklannya nggak putus-putus gitu ya Andika ya. Biar kita nanti kapan-kapan Andika bisa jalan lagi ke PH kita ya. Mau pingin ke sana lagi nggak? Pengen ya, bersilaturahmi dengan kakak-kakak dan abang-abang di sana ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita, perbincangan kita dengan Andika selama pengalamannya magang baik di PH kita maupun di KKN Desa Penari. Semoga bisa menginspirasi buat adik-adik yang sekarang masih kelas 10. Tiru kakakmu, jangan takut, siap uji nyali, siap untuk dites, dan kita menuju layar lebar. Jangan lupa tonton film KKN di Desa Penari yang rilis bulan Maret ini, tanggal 19 kita nobar guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.